Ya, pada video kali ini gue bakal coba jelasin apa itu sleep patch ya, seberapa penting sleep patch itu, dan kapan waktu yang tepat kita untuk harus naikin persentase sleep patch, kapan waktu yang tepat untuk kita menurunkan persentase sleep patch ya. Nah, di sini ya, sebelum kita bahas lebih jauh, buat yang nggak tahu, sleep patch ini ada di bagian di samping priority fee ini ya. Nah, ini sleep patch ya. Di sini juga sleep patch sama aja ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari sleep patch ya. Slippage adalah batas dari perbedaan harga yang kita harapkan dengan harga eksekusi aktual ya. Jadi gini ya gampangnya ya. Jadi slippage ini adalah harga yang kita harapkan ketika kita klik buy ya. Misalnya contoh ya di sini 127. Nah, kita berharap beli di harga 127. Nah, tapi karena adanya slippage ini ya, slippage itu adalah batas untuk apa ya? Persentasi dari harga yang kita harapkan. Contohnya ya, di sini gua pasang slippage eh, 2% contoh ya. Jadi ketika gua beli ya, sekarang nih misalnya gua mau beli ya. Nah, misalnya gua mau klik di 120 nih, tek harga kan tadi 120. Terus gua eksekusi nih, gua beli. Nah, ketika harga itu naik lebih dari 2%, itu transaksi eksekusi gue itu pasti gagal. Karena apa? Di sini gue eh, apa ya? Mengsetting untuk slippage-nya ini minimal maksimal 2% ya, dimana kalau harganya tiba-tiba naik 2% itu eksekusi dari order gue itu pasti gagal ya, ataupun turun lebih dari 2% itu pasti gagal ya. Nah, di sini gue bakal contoh ya. Gue kasih harga slippage-nya 1% contoh ya. Nah, ini karena transaksi yang nggak terlalu banyak, jadi gue bakal coba cari lagi ya yang benar-benar cepat ya transaksi ya. Jadi biar ketahuan ya kerja dari slippage. Nah, udah nih ya. Ya, di sini gue bakal coba untuk eksekusi ya dengan slippage 1%. Kira-kira apakah dia mau eksekusi apa enggak ya? Nah, di sini ya lagi lumayan fluktuatif. Di sini gue bakal coba beli ya. Kita lihat di sini ya, attempt transaction ya. Kita lihat dia nggak dieksekusi ya. Nah, violet ya, slippage extend slippage-nya exceeded ya. Jadi slippage-nya itu eh, apa ya? Lebih kecil daripada harga realitanya gitu ya. Jadi ketika ada kenaikan lebih dari 1%, itu dia eksekusi ordernya membatalkan transaksi ya. Jadi eksekusi gua tuh dibatalkan ya sama sistem ya. Nah, beda cerita ketika gua ngisi slippage-nya ini 20% ya. Kalau gua isi 20% ya, slippage-nya ini ya. Nah, ini masih fluktuatif kayak ya. Ini bentar ya. Nah, ini ya. Ini udah pasti bisa kebeli ya, karena apa? Kalau kita cek di sini ya, kalau kita cek di sini ya, itu rata-rata kenaikannya cuman 11% ya. Nah, kalau misalnya kita slippage-nya ini kita setting 20% ya, itu kemungkinan berhasil eksekusinya ya. Nah, beda cerita kalau misalnya kita settingnya 20% slippage-nya ya. Nah, pas kita klik buy ini ya, pas kita klik buy terus dia naik, ceritanya naik 30%, seginilah. Naik 30% ya dari harga sekarang dia naik 30%. Nah, itu kemungkinan transaksi kita gagal ya, digagalkan karena apa? Sudah lebih dari batas maksimal slippage ya. Nah, gimana Bang kalau harganya turun sama ya? Jadi kalau misalnya kita beli di sini ya, kita mau beli di sini terus harganya turun tuh 30%. Nah, ketika kita klik buy ya, di sini ya, kita beli klik buy terus tiba-tiba dia ngedam tuh 30%. Nah, itu biasanya juga gagal ya. Itu biasanya gagal karena apa? Melebihi dari slippage maksimal slippage yang kita setting ya. Nah, jadi itu ya. Kira-kira tuh kalian paham gak ya? Jadi slippage itu kayak gitu ya. Jadi slippage itu adalah acuan ya maksimal dari eksekusi yang kita harapkan ya. Jadi kita harapkan itu maksudnya gimana Bang? Jadi ketika kita klik ya, kita misalnya ngeklik di ini ya di market cap 300 misalnya, tek kita langsung beli. Nah, kayak tadi ya, kalau misalnya harganya
naik tiba-tiba lebih dari 20%, itu eksekusinya bakal gagal ya. Tapi kalau masih di bawah 20%, itu eksekusinya bakal berhasil ya. Kayak contohnya gini ya, ini 20%. Gue bakal contohin beli. Nah, ini karena dia kenaikannya dan atau penurunannya nggak lebih dari 20%, dia berhasil ya. Kita lihat di sini gue berhasil beli, dan untuk jualnya juga sama ya. Kalau slip patch-nya gue setting sini 20%, itu ketika gue jual ya, itu pasti berhasil. Karena apa? Dia harganya ini nggak lebih dari 20% kenaikan dan penurunannya ya. Kita lihat di sini cuma 7% ya. Jadi itu ya. Jadi slip patch itu begitu cara kerjanya ya. Nah, apakah penting untuk setting slip patch? Nah, kalau transaksinya nggak terlalu fluktuatif kayak gini ya, itu kita bisa setting slip patch itu di apa ya, di angka apa ya, normal aja antara 20 sama 30% slip patch-nya ya. Nah, tapi kalau misalnya kita masuk ke koin, contohnya ya Trump ya, misalnya Trump, koin Trump nih. Waktu itu ya contoh ya, lu misalnya tahu koin Trump di awal-awal ya. Mana. Bentar ya. Misalnya ya, lu beli koin Trump di awal-awal, dimana ini kenaikannya bener-bener gila ya, atau penurunannya bener-bener gila. Nah, misalnya lu beli koin Trump ya di sini ya, pas lu ngelihat harga di sini, nah lu kalau bisa ini slip patch-nya ini lu gedein ya, tinggiin ya, sekitar biasanya ya 60% misalnya ini ya. Karena apa ya, ini harganya ini pasti sangat fluktuatif ya, volatilnya itu sangat tinggi ya. Jadi ketika harganya naik ya, itu kan naiknya signifikan tuh ya, naiknya bener-bener signifikan ya. Kalau lu beli di awal ya, di awal-awal sini ya, market capnya masih 1M lah ya, 1B ya, masih 1B di sini, terus naik tuh. Nah, itu kan naiknya ratus persen ya. Nah, itulah sebabnya kita pasang slip patch-nya itu tinggi. Yang kedua, slip patch ini juga pengaruh ya. Jadi contoh ya, kalau misalnya kita masuk di CoinTrump ini, kita tuh pastikan ya rekomendasi priority fee-nya itu harus besar. Karena apa? Biasanya ya, kalau koin-koin besar kayak gini, kayak token Trump ini ya, itu bakal rata-rata tuh saingannya dia pasti pakai priority fee-nya itu besar ya. Nah, jadi semakin besar priority fee-nya, itu bakal semakin direkomendasikan untuk apa, transaksi kita itu bakal direkomendasiin lebih awal ya, atau dieksekusi lebih awal ya, sama para penambang ya. Jadi gitu ya. Jadi ketika kita fee-nya kecil ya, walaupun slip patch-nya 100 misalnya ya, itu kalau naiknya beratus-ratus persen, itu tetap eksekusi order kita biasanya gagal ya. Jadi ini sangat apa ya, sangat berhubungan lah ya. Jadi contohnya gini deh, kalau lu nggak bisa paham ya. Nah, ini kan koin Trump ya, Trump. Ini koin Trump misalnya ya. Nah, di sini contoh orang-orang yang nggak pakai ini ya. Ini contoh orang-orang yang nggak pakai priority fee ya. Nah, ini dia bakal ngantrinya di sini ya. Nah, ini bakal ngantri. Ini lagi ngantri nih beli koin Trump nih. Nah, koin Trump ini harganya misalnya masih $1 ya. Ini masih $1 contoh ya, masih $1 harganya ya, koin Trump. Nah, di sini orang-orang yang pakai priority fee sama brief ini contohnya jalurnya di sini nih. Nah, ini jalurnya lebih cepat ya. Dia lebih cepat ya. Jadi ketika ada transaksi masuk ya, itu yang ini nggak dilayanin dulu nih ceritanya ya. Jadi ini ya yang dilayanin dulu. Jadi eksekusi order dari yang pakai priority fee sama brief ini, dia bakal bakal apa ya, dieksekusi lebih awal ya sama validator dari bloknya gitu. Jadi ini. Nah, itulah sebabnya ketika dia menggunakan priority fee lebih besar ya daripada umumnya ya, itu ketika dia klik buy ini ya, ketika dia klik buy, nah itu biasanya langsung dieksekusi dan langsung berhasil beli ya. Nah,
Itulah sebabnya walaupun dia pakai slippage-nya 60%, dia berhasil beli ya, walaupun kenaikannya tinggi. Karena apa? Karena dia eksekusinya mendekati real time ya, mendekati real time ya. Tapi beda cerita kalau lu nggak pakai priority fee, nggak pakai brief, terus lu di sini ya harga $1 nih harga Trump. Nah, lu nggak pakai priority fee. Nah, ibaratnya lu ngantri nih, ngantri ngantri lama ya kan, lama, kemungkinan eksekusi order lu itu baru dieksekusi 5 detik kemudian atau 10 detik kemudian. Nah, ketika 10 detik itu kan tiba-tiba harga Trump itu naik ya. Jadi misalnya contohnya jadi $7 misalnya. Nah, itu otomatis ya. Order lu itu otomatis terbatalkan ya. Kayak yang tadi udah gue coba di sini ya. Itu batal gitu. Jadi sebenarnya ini berhubungan ya. Slippage sama priority fee ini berhubungan ya. Kalau apa? Kalau volume transaksinya sebesar ini ya, sebesar Trump ya. Tapi kalau misalnya volume transaksinya cuman nggak terlalu besar ya. Begini ya, kayak holdernya pun masih 1000 transaksinya nih. Masih ada sedikit-sedikit longgar, nggak terlalu banyak banget langsung gitu ya. Itu ya lu pakai slippage 30 udah cukup. 20 lah, 20, 30 lah. 30 udah cukup ya. Ya, ini juga gua mau jelasin ya. Jeleknya pas pakai slippage tinggi ya atau toleransi harga tinggi. Contohnya nih ya, lu berusaha eksekusi untuk atau beli di harga misalnya ya. Ini lu di sini beli di harga ini ya, misalnya contoh. Ini bergerak mulu lagi anjir. Nah, misalnya lu harganya ini 158 ya. Lu di sini beli, misalnya klik buy, tek. Nah, tiba-tiba tereksekusinya tuh lu beli dia harga 173 ya. Nah, ini kan perbedaannya lumayan ya. Perbedaannya lumayan ya. Sekitar 10%. Lu ngerasa tadinya lu ngekliknya di sini tapi tereksekusinya di sini. Sehingga lu belinya di atas ya. Di harga atas di sini nih. Nah, itu berhubungan sama ini, priority fee. Jadi semakin cepat priority fee atau semakin tinggi lu pasang harga priority fee. Contohnya di sini kan pasti rata-rata mungkin priority fee-nya sekitar $0,5 ya. Nah, misalnya lu pakai priority fee $2 ya. Itu kan lu pasti lebih tinggi daripada rata-rata yang mereka pakai priority fee-nya. Nah, itu mendekati real time eksekusinya. Jadi ketika lu beli sekarang nih harga 199, lu beli pek, itu bisa jadi langsung kebeli ya tanpa ada delay sedikit pun gitu. Nggak delay lah, di bawah 1 detik biasanya kalau priority fee lu ini besar ya. Nah, itulah sebabnya kalau fee priority lu besar itu slippage ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu berpengaruh banget kalau di market yang kecil kayak gini transaksinya, volume perdagangannya tuh nggak terlalu besar kayak CoinTrump ini ya. Jadi itu ya, semoga lu paham. Eh, Semoga lu paham lah. Gue udah berusaha menjelaskan dengan bahasa yang paling mudah dipahami, paling mudah dimengerti ya, itu ya. Jadi buat yang tanya-tanya bang ini pakai apa, gue pakai Axiom Trade ya. Linknya udah ada di deskripsi. Buat lu kalau mau nanya-nanya sesuatu, kemungkinan gue udah bikin ya tutorialnya. Jadi lu cek aja di channel ini.